Untuk yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, ini harus Anda catat. Ya, ini harus Anda catat semuanya. Yang lebih dari 3 aplikasi meminjam di Pindar-Pindar resmi. Yang mana saya selalu mau mengingatkan Anda supaya tidak lupa dengan satu hal ini. Kedepannya kita benar-benar nantinya menemukan pinjol-pinjol yang benar taat akan aturan, tidak hanya menyalahkan si peminjam, tapi juga harus diberikan kesalahan kepada si pemberi pinjaman. Ya, teman-teman masih ingat semuanya tentang COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana satu orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi pinjol, berlaku sejak Januari 2024. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman juga jangan sampai lupa tentang FDC, Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending, yang mana ini dibentuk bukan hanya semata formalitas, bukan hanya semata untuk menyampah aja di sebuah lembaga itu, tidak. Tapi ini lebih kepada patokan dasar bahwasannya pinjaman online, ya, sebelum memberikan dana kepada calon nasabahnya harus memperhatikan Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending. Ini fungsinya hampir sama dengan Slick. Ini juga bisa mengkaji soal credit scoring, menganalisa layak atau tidaknya calon si debitur ini diberikan pinjaman. Ya, itu untuk patokan yang kedua. Untuk yang ketiga, yang mana OJK berencana, ya, bukan berencana lagi ya, yang mana OJK meminta nanti 31 Juli 2025, ya, semua pinjol wajib menjadi pelapor Slick. Pelapor Slick ini bukan semata untuk menghitamkan daftar data Anda ini, tapi juga lebih kepada patokan dasar sebelum pihak pinjaman online memberikan pinjaman. Berarti ada 3 aturan yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, COJK nomor 19 tahun 2023, satu orang maksimal meminjam 3 aplikasi. Kalau ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, catat aja nama aplikasinya. Itu nggak salah Anda, salah si pemberi pinjaman. Sudah tahu Anda ada terjebak atau Anda sudah meminjam di 3 aplikasi, kenapa lagi ini masih dicairkan? Ya, habis itu lagi tentang Fintech Data Center. Anda sudah mengalami telat bayar, ya, Anda sudah tidak mampu bayar, tapi melakukan pinjaman tetap juga masih cair. Berarti kesalahan dari si pemberi pinjaman, bukan Anda yang salah lagi gitu. Yang namanya orang lagi kalut banget, nggak ada peluang lagi, nggak ada nampak celah lagi, apapun dihalalkan. Tinggal dari si pemberi pinjaman, ya, untuk menguji kelayakan, layak atau tidak ini. Ini orang sudah meminjam 3 aplikasi. Kalau saya kasih lagi yang keempat, yakin dia mampu. Ini yang 3 aja ya, ini udah telat bayar. Ya, jadi jangan mau-mau teman-teman semuanya hanya disalahkan sepihak gitu loh, tanpa mereka mengakui kesalahan mereka juga. Habis itu baru Slick tadi diperhatikan. Jadi 3 hal ini menjadi patokan dasar nantinya untuk si pinjol memberikan pinjaman kepada calon si nasabahnya. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, kalau ada nanti yang masih mencairkan pinjaman sementara sebelumnya Anda sudah mengalami terjerat pinjol di 2 aplikasi, 3 aplikasi, dan itu bahkan Anda tidak membayar sudah berbulan-bulan lamanya, tapi Anda mengajukan sekarang-sekarang ini, itu masih cair aja pinjol-pinjolnya itu, berarti kebodohan ada di pinjol itu. Berarti aturan semua yang dibentuk OJK, aturan yang dibentuk AFPI, bullshit dan nol besar. Ya, anggap aja itu bonus gitu. Ya, Anda sudah mengalami nih, saya sudah macet bang, saya minjam itu sejak awal 2025, ya kan? Tapi saya tidak membayar-bayar lagi bang, karena keadaan saya, karena memang tidak mampu dan segala macam. Oke. Habis itu di bulan 6 ini bang,
saya berencana mengajukan lagi, ya. Dan itu cair. Ya kalau cair ya sudah, itu anggap aja bonus buatmu. Kesalahan dari mereka gitu loh. Kenapa mereka tidak memperhatikan yang tadi? Maksimal cuma 3 pinjol. Emang nggak ada data si nasabah ini di dalam sistem mereka? Harusnya ada dong. Ya. Buat apa ini fintech data center? Buat apa ini pusat data fintech lending? Kalau pada dasarnya orang yang sudah macet membayar itu masih cair-cair aja. Kalau dibilangin itu ilegal, ya kalau ilegal gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika yang mencairkan pinjol pindar yang resmi di bawah OJK. Ini sudah ada nih, dia macet bayar di Aku-Laku, Kredipo, Kredit Pintar. Uang Mi mencairkan. Samir mencairkan. Pinjam duit mencairkan. Berarti real kesalahan mereka gitu. Kenapa tidak memperhatikan kredit scoring? Kenapa tidak memperhatikan batas maksimal? Kenapa mereka malah masuk untuk bunuh diri lagi ke dalam? Salah siapa? Jangan teman-teman mau disalahkan sepenuhnya dalam hal itu gitu loh. Ini ekonomi sudah lesu sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewan kita kemarin. Dia menyampaikan ekonomi sudah lesu gitu loh. Masyarakat tidak bisa disalahkan. Ya, di mana-mana ekonomi mangkrak gitu loh. Bukan tidak ada yang berdagang, tidak. Yang berdagang banyak, yang membeli nggak ada. Jadi daya beli menurun. Menurunnya karena apa? Karena faktor ekonomi tadi. Ya, ini serba susah loh. Semuanya serba susah. Ini susah, itu susah. Anda bertahan hidup aja hari ini, itu sudah syukur. Makanya saya bilang. Jadi saya berharap buat kedepannya teman-teman semuanya, tolong ya sama-sama kita kawal. Apakah masih ada orang yang meminjam lebih dari 3 nantinya? Apakah pinjol tetap mencairkan dana pinjaman walaupun si nasabahnya sudah mengalami macet bayar sudah sejak tahun-tahun lalu? Sama-sama kita kawal. Jangan kita hanya biarkan aturan ini hanya aturan sepihak. Aturan dibentuk OJK untuk sama-sama dipatuhi. Dipatuhi oleh si pelaku usaha jasa keuangan. Jangan mereka nanti mengalami kerugian. Karena harus diperhatikan faktor tingkat kemampuan dari calon si nasabah ini. Kalau kita berikan terus-menerus pinjaman, yakin dia mampu. Sementara ini saja sudah macet. Ini saya mau bacakan satu berita dulu biar lebih jelas juga buat teman-teman semuanya. Pinjol masuk data slik OJK per 31 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menetapkan mulai 31 Juli 2025, penyelenggara pindar atau pinjol wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2024. Informasi SLIK ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon si debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Nah, benar kan? Saya bilang kan. Jadi SLIK itu bukan hanya semata thumbnail yang hanya ditampilkan di tempat OJK atau hanya dibaca-baca saja tapi tidak ditaati. Ini sebuah aturan demi menyelamatkan yang namanya si pindar tadi dari angka kebangkrutan, dari angka kerugian, supaya dia lebih meninjau, lebih menilai mana calon si debitur yang benar-benar layak gitu ya. Dengan langkah-langkah penguatan ini, industri pindar diharapkan dapat semakin sehat, transparan, akuntabel, serta membantu kebutuhan masyarakat, termasuk untuk pembiayaan produktif. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan berlaku, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagus ya, mudah-mudahan OJK sesuai dengan yang disampaikan. Kalau nanti ditemukan ada pinjol yang melakukan pelanggaran, kenyataannya dia memberikan pinjaman tanpa mempertimbangkan dengan matang, ya tolong OJK kasih tindakan tegas. Adapun pada dasarnya data OJK per Maret 2025, P2P Lending menyalurkan pembiayaan senilai 80,2 triliun. Sebanyak 2,77% atau 2,2 triliun antaranya masuk dalam kategori TWP 90 atau pinjaman yang belum dibayarkan oleh peminjam setelah 90 hari dari tanggal jatuh tempo. OJK mengimbau industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau pindar untuk memperketat penerapan manajemen risiko sebelum memberikan pinjaman ke borrower fintech P2P Lending. Mantap itu.
Jadi memang sebelum dia memberikan pinjaman ya harus menerapkan manajemen risiko ini. Jangan gegabah gitu loh. Ya, harus dipikirkan dengan matang. Dengan seperti itu, kalau sudah ada kematangan dalam penyaluran dana ini, otomatis si pinjol tidak perlu lagi tuh menyewa jasa-jasa deskol yang mulutnya sampah untuk mengintimidasi dan mengancam gitu loh. Ya, makanya pakailah cara-cara seperti ini supaya menemukan nasabah-nasabah yang berkualitas. OJK menegaskan penguatan manajemen risiko dilakukan melalui pengetatan prinsip repayment capacity sebagai dasar pemberian pendanaan. Ini diharapkan dapat memperkuat mitigasi risiko terhadap pemberi dana atau lender dalam platform pindar yang memitigasi meningkatnya jumlah penerima dana atau borrower yang tidak melakukan pembayaran atau gagal bayar. Nah, itu makanya dipakailah pedoman yang disampaikan ini masuk ke dalam SLIK. Sebelum diberikan dananya kepada si calon si peminjam, diperhatikan juga layak atau tidaknya mereka ini diberikan pinjaman. Ya, jadi kurang lebih dari saya seperti itu buat teman-teman semuanya. Tolong nanti sama-sama kita kawal aturan ini dan itu akan diberlakukan 31 Juli. Setelah 31 Juli nanti kalau masih ada yang cair, khusus teman-teman yang sudah mengalami galbay, kalau masih ada pindar-pindar yang mencairkan pinjaman buat Anda, padahal Anda sudah macet bayar, Anda sudah galbay sebelumnya, tapi masih aja ada yang mencairkan setelah 31 Juli nanti, itu bonus buat Anda ya. Jadi selamat aja Anda mendapatkan tambahan bantuan dari pinjol gitu. Ya salah mereka sendiri. Udah tahu orang ini riwayatnya sudah jelek. Galbaynya sudah bukan main lagi. Macet kreditnya bukan 1 atau 2 aplikasi lagi. Tapi tetap aja ada yang cair. Ini kelasnya resmi loh. Ya sudah, itu berarti bonus buat Anda. Percuma dong ada patokan-patokan SLIK. Percuma ada patokan kredit scoring. Percuma semuanya yang dilakukan selama ini. Jadi nihil aja gitu loh kalau pinjol masih bertindak semau mereka. Ya, pendapat Anda isi di dalam kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja dan terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.